Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan berbagai rahmat sekaligus kenikmatan baik secara jasmani maupun rohaniah. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha agung, yang maha segala-galanya, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak di dalam kekuasaan dan keagungannya. Maka pujian yang kita lontarkan ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah seharusnya kemudian Allah juga memberikan kesehatan, kekuatan sekaligus kesempatan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sekaligus dilanjutkan dengan kajian rutinitas, yaitu kajian untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan wawasan sekaligus pengetahuan tentang Islam. Antara pengetahuan keimanan dan amalan ini berbanding lurus, berarti tidak boleh dipisah-pisahkan ya. Kita punya keimanan yang mendorong seseorang untuk mencari pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu mendorong kepada kita untuk melakukan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan, marilah kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu menjadikan beliau sebagai uswatul hasanah di dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup individual, keluarga, masyarakat, sampai pada ruang lingkup yang paling luas, karena Islam itu mencakup seluruhnya. Dan Rasulullah SAW itu adalah role model bagi kita yang sempurna, bagaimana beliau melaksanakan Al-Quran dan sunnah di dalam kehidupan. Nah, di malam hari ini kita akan mencoba untuk membedah itu kajian tafsir. Jadi sebenarnya yang menyampaikan adalah Ustadz siapa? Biasa saya lupa. Oh ya, Ustadz Abrar ya, saya lupa. Jadi saya hanya menggantikan sementara ya, sebagai cadangan lah gitu ya. Tetapi saya tidak melanjutkan ya kajian yang beliau sampaikan. Saya mengambil tafsir Juz Amma. Dan dulu saya pernah juga mengajarkan tafsir Juz Amma di Diniyah MA. Itu kalau malam hari itu saya punya 2 malam gitu ya. Dalam seminggu itu 2 malam. Ada kajian hadis, yaitu Jamil Ulawal Hikam, dan kajian tafsir gitu ya. Nah, tafsir yang saya gunakan adalah tafsir yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini ya.
Jadi insya Allah kalau bagi Kadir Hidayatullah tidak asing lah ya, ini dikaji, dipelajari, bahkan menjadi rujukan ya dalam memahami Al-Quran. Nah, tapi saya tidak memulai dari surah Al-Fatihah karena kan saya hanya menggantikan itu ya. Saya akan mencoba untuk membahas ya surat An-Naba itu ya. Di surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah, beliau membagi-bagi ya, tidak satu persatu itu enggak ya. Jadi beliau membagi-bagi beberapa ayat yang memiliki korelasi ya atau keterhubungan ya antara ayat 1, 2, 3 itu. Jadi kalau di sini mungkin ada 7 ayat ya. Ada 5 ayat nanti diuraikan ya dalam satu paket itu ya. Kemudian nanti dilanjutkan di ayat selanjutnya itu ya. Nah, surah An-Naba ini kenapa disebut sebagai surah An-Naba? Karena An-Naba ini maknanya secara bahasa artinya berita gitu ya, atau informasi. Nah, biasanya kalau sebagian ulama menyatakan An-Naba ini adalah berita yang penting. Jadi berita yang penting, berita yang menyedot perhatian masyarakat itu ya. Nah, tetapi kemudian di dalam surah An-Naba ini nanti digabungkan dengan anin naba'il azim ya. Nah, kita mulai dari ayat pertama, amma yatasaalun. Jadi tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Nah, dalam sebuah riwayat yang ini disepakati oleh penulis ini ya, Yusuf Al-Qaradawi ini, itu adalah kaum musyrikin, kaum Quraisy itu ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka saling bertanya-tanya karena apa? Ada satu berita yang besar gitu ya, yang menghebohkan gitu. Kita kalau misalnya ada berita yang besar itu kan, ada berita yang menghebohkan, itu pasti kita bertanya-tanya gitu ya. Misalnya contoh begini, kalau yang di tahun 2000 berapa ya, ada berita tentang COVID, itu kan ramai gitu kan, walaupun nanti dimulai di Cina gitu ya. Nah, penasaran, keinginan tahuan itu kan juga besar gitu loh. Apa tuh COVID-19 itu kan? Nah, itu kemudian sampai ke Indonesia gitu ya. Ini kan menjadi berita yang menghebohkan ya, tidak hanya skala nasional tapi juga internasional gitu ya. Atau yang sekarang yang hangat itu adalah kasus Vina gitu ya. Itu kan kasusnya di Cirebon kan? Nah, di Cirebon, tapi sampai ke sini juga gitu loh. Kalau di kalangan milenial mungkin bertanya-tanya apa dan sebagainya itu kan, apa sebabnya? Kenapa di tahun 2016 kok nggak terbongkar siapa yang melakukan itu kan, itu loh. Dan sampai sekarang baru baru diproses itu ya. Masih ada 3 orang yang masih dicari itu ya. Dan ini menjadi berita yang besar gitu loh. Baru selevel ini kan gitu loh. Nah, tetapi ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menghebohkan ya. Menjadi pertanyaan-pertanyaan ya. Ada apa gitu kan? Bagaimana dan seterusnya itu ya. Sehingga memecah gitu kan. Menjadi perbincangan yang menghangat itu, memanas itu. Ya tasa'alun gitu ya. Jadi tentang apakah mereka saling bertanya-tanya itu. Sehingga apa? Di pasar, kemudian di keluarga ya, atau di tengah masyarakat, atau di berbagai pertemuan, mereka saling bertanya-tanya. Karena apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini terkadang sesuatu yang ganjil gitu.
sesuatu yang tidak logis gitu ya, sesuatu yang tidak tidak masuk akal gitu. Anin nabail azim, jadi mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar gitu ya. Nah terkadang kalau ada akbar dengan azim, itu terkadang ada yang membedakan. Tapi kalau dalam konteks Allah berbeda. Kalau dinisbatkan kepada Allah, itu tidak tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Allah itu maha besar dan Allah itu maha agung. Allah maha besar itu dalam hal apa? Allah itu maha agung. Tapi akbar itu tidak lebih rendah daripada azim itu, atau azim itu tidak lebih rendah daripada akbar. Karena ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam konteks ini beda gitu ya. Ini adalah berita yang sangat menghebohkan di kalangan kaum Quraisy gitu ya. Nah, surah An-Naba ini termasuk surat Makkiyah ya. Jadi ini yang diturunkan di Mekah. Karena biasanya kalau surat Makkiyah ini lebih banyak menjelaskan tentang akidah ya, tentang keyakinan ketuhanan, tentang penguatan terhadap keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama 13 tahun ya Rasulullah itu berdakwah di Mekah, itu menitik beratkan dalam dakwahnya adalah bagaimana memahamkan dan menguatkan tentang keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa. Walaupun nanti ada sebagian syariat yang diturunkan ya di Mekah itu, tapi sebagian besar ya surah-surah yang diturunkan kepada Rasulullah di Mekah itu adalah berbicara tentang ketuhanan, tentang rukun iman gitu ya, membicarakan tentang akhirat, tentang malaikat dan seterusnya itu. Karena ini berkaitan gitu ya. Bayangkan ya 13 tahun ya Rasulullah SAW itu memahamkan, menanamkan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa gitu. Artinya apa? Problem yang terbesar ya di Mekah pada saat itu adalah ini terkait dengan sistem kepercayaan, terkait dengan pemahaman siapa yang berhak menjadi Tuhan bagi seluruh makhluknya itu. Jadi ada keyakinan jahiliyah yang mereka tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai batu disembah ya. Kemudian bahkan makanan roti-roti juga disembah gitu ya, karena lapar gitu juga ada kan. Ya pokoknya karena kebodohan di dalam akidah gitu ya. Bukan karena akalnya yang bermasalah, tapi karena kebodohan di dalam akidah itu ya. Sehingga di Ka'bah ini penuh dengan berhala gitu, sampai ada 360 berhala. Yang terbesar adalah Hubbal Latam Manas itu ya, besar-besar itu ya, namanya Hubbal gitu ya. Jadi seperti itu. Nah problemnya luar biasa. Dari Rasulullah itu memperbaiki keyakinan, menata, merubah ya keyakinan ya, agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan risiko juga yang besar juga itu loh. Karena para penggede ya, para pembesar Quraisy juga menganggap apa yang disampaikan terkait dengan tauhid ini juga menggeser posisi para pembesar itu. Mereka sudah di atas tampuk kepemimpinan di dalam pemerintahan, di dalam ekonomi, di dalam pengaturan masyarakat ya. Begitu diserukan tentang keesaan Allah SWT, mereka tahu di dalam pengajaran ya, terkait dengan prinsip tauhid ini tidak hanya masalah keyakinan, tetapi juga merubah perilaku gitu loh, merubah pemikiran, merubah merubah segala hal gitu. Anin nabail azim. Nah, berita yang besar di sini ada 3 ya. Yang pertama, ini para ahli tafsir. Jadi ada 3. Yang pertama, yang dimaksud dengan an-naba di sini yaitu tentang
kematian. Jadi setelah kematian ada hari kebangkitan. Nah, kepercayaan orang-orang Quraisy ya, atau orang-orang kafir itu yang tidak percaya kepada Allah, termasuk tidak percaya kepada hari akhirat, begitu Rasulullah menyampaikan tentang hari kebangkitan setelah kematian, mereka bertanya-tanya itu loh, merasa heran, ini nggak logis itu loh. Hidupnya cuma di sini itu loh, kalau sudah mati ya sudah gitu kan, nggak ada dibangkitkan, apalagi diminta pertanggungjawaban itu. Jadi sudah nggak percaya sama Allah dan juga nggak percaya kepada hari akhirat. Itu satu paket itu ya. Makanya kalau dalam beberapa hadis itu ya, barang siapa yang percaya kepada beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, liyasmut itu ya, diam gitu ya. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga dan seterusnya itu ya, atau memperlakukannya secara baik terhadap tamu itu. Dan ini satu paket antara kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat itu. Jadi an-naba'il azim itu adalah pertama tentang kebangkitan setelah kematian. Jadi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, ini tidak logis karena mereka tidak melihat secara langsung. Nah, sekarang pun juga ada gitu loh. Karena mereka ya mungkin karena hanya menggunakan panca indera ya, sebatas panca indera. Pokoknya kalau nggak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, saya nggak percaya. Nah seperti itulah gitu kan. Termasuk kan hari akhirat itu kan. Kemarin saya juga di media sosial ditanya kan, di mana akhirat itu? Saya ditanya seperti itu. Tapi karena cuma di chat saya nggak balas itu ya. Tapi kalau ketemu langsung saya bisa ini ya, bisa rumah. Tapi memang ada beberapa sebagian kaum muslimin itu dia hanya percaya kalau sesuatu bisa disaksikan, bisa diperdengarkan, bisa diraba gitu. Nah kita kan dalam beriman itu kan ada rukun kan ada 6 itu ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir dan sebagainya. Itu kan berimannya kepada yang gaib itu. Maka orang bertakwa itu kan syarat ya seseorang disebut sebagai orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari dan yang gaib itu ya. Yang gaib itu kan sesuatu yang tidak tidak terjangkau oleh panca indera, oleh mata, oleh telinga itu, atau oleh tangan dipegang dan sebagainya itu. Makanya syahadat ini kan saksinya kan tidak hanya panca indera, tapi kesaksian dengan akal. Ada kesaksian dengan batin. Dan ada kesaksian dengan berdasarkan khabar shadiq, yaitu Al-Quran maupun as-sunnah. Jadi 4 kesaksian kita gitu loh. Kita untuk mempercayai, untuk memperkuat bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, itu dengan 4. Dengan 4 kesaksiannya itu. Jadi syahadat itu dengan 4. Dengan panca indera, dengan akal, dengan batin, sekaligus dengan Quran dan Sunnah. Nah kemudian ada sebuah ayat di dalam Quran surah Al-Isra, wa qalu aidza kunna izaman warfatan a inna lamaba'usuna khalqan jadida. Jadi mereka berkata, mereka ini adalah orang musyrik gitu ya, orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, artinya kalau setelah mati itu kan tubuh kita kan hancur, tulang-tulang kita juga hancur gitu ya, sehingga nanti menjadi tanah gitu ya. Apa benar-benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Dan ini pernah terjadi kan? Dan ini yang diajukan pertanyaan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang tidak bisa dinalar, bagaimana tubuh yang hancur yang dimakan cacing itu ya, kemudian tulangnya hancur itu dalam proses waktu yang berjalan lama itu, kemudian bercampur dengan tanah, itu bagaimana bisa dihidupkan kembali menjadi makhluk yang baru itu ya.
Nah kemudian yang kedua, anin nabil azim itu adalah yaitu adalah perkara tauhid yang membatalkan dasar-dasar agama jahiliyah. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan tentang ajaran tauhid, ini dianggap perkara yang besar karena menggegerkan gitu loh, yang menggegerkan dan juga dianggap meruntuhkannya keyakinan jahiliyah yang mereka sebagai besar itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kalau sudah sebagian besar ya. Makanya kan di di zaman jahiliyah itu ada namanya kaum Hanifiyah. Kaum Hanifiyah itu kan hanya cuma 1, 2, 3. Di antara 1000 mungkin ada 1, ada 2 gitu ya. Yang mereka itu yakin ya Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, tapi tidak tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Hanifiyah gitu ya. Berarti punya keyakinan yang lurus, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa dipersekutukan, tapi tidak tahu bagaimana beribadah. Gitu. Bagaimana hidup berdasarkan prinsip tauhid itu. Nah, kemudian setelah Rasulullah diutus, baru ini pertama yang disampaikan gitu ya, tentang tauhid. Oh, ini kemudian terjadilah kehebohan itu kan, ketegangan, perdebatan gitu ya, ketidakmungkinan gitu loh. Tuhan kok cuma satu gitu kan gitu loh. Padahal kami menyembah ada 360 kan berhala gitu. Belum nanti di seluruh jazirah Arab itu kalau digabungkan mungkin ada 1000-an gitu kan, dengan berbagai bentuk dan nama yang berbeda-beda gitu loh. Di kota Mekah aja sudah seperti banyaknya kan, apalagi di luar itu tuh loh. Jadi penyembahan berhala itu ada sudah di mana-mana gitu kan, termasuk di Persia, di Romawi itu ya. Nah, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad menyampaikan, menyerukan tauhid. Aneh kan? Kok satu Tuhan itu loh. Bahkan kalau saya baca juga dalam beberapa ayat itu ya, di dalam surat itu ada pertanyaan begini. Wahai Muhammad itu ya, kalau mereka kan nggak mengaku sebagai Muhammad sebagai Nabi ya. Wahai Muhammad, kami ini manusia ini banyak masalah gitu loh. Kami banyak masalah gitu kan. Nggak cukup dengan satu Tuhan gitu. Gitu. Nah, itu logika mereka gitu kan itu. Nggak cukup dengan satu Tuhan, nggak logis sebenarnya wahai Muhammad itu loh. Jadi harus hanya banyak Tuhan gitu kan. Ada kalau di kan ada dewa kesuburan gitu kan. Ada dewa kecantikan gitu ya. Dewa matahari, dewa tanah, dewa judi. Loh, iya itu kan disembah gitu kan. Macam-macam. Jadi punya spesialisasi yang berbeda-beda gitu loh. Bentuknya juga berbeda gitu kan. Nah itu. Jadi sudah jamak di mana-mana gitu kan gitu loh. Jadi Tuhan itu mau dipersonifikasikan sebagai manusia gitu loh. Ini masalahnya kan gitu loh. Padahal Tuhan itu adalah maha ya, segala-galanya, maha sempurna. Dia memiliki kekuasaan, keagungan, kebesaran, dan itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu adalah zat yang tidak terbatas gitu loh. Karena makhluk kan terbatas, membutuhkan. Kalau Allah sebaliknya gitu loh. Nah ini yang tidak dipahami oleh kaum musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah perkara tauhid ini adalah an-naba'il azim. Perkara yang menghebohkan, yang mendebarkan gitu ya. Yang menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Pada saat itu ya. Dan ini kemudian dalam Quran surah Sad ayat 5 ya. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Jadi mengapa iya? Ini kan adalah Rasulullah SAW menjadikan Tuhan itu adalah ilahan wahidan, Tuhan yang satu gitu ya. Dengan alasan apa? Karena manusia banyak masalah gitu ya. Inna hada lasyai'un ujajib. Jadi ini sesungguhnya ini adalah sesuatu yang benar-benar ajaib, aneh gitu loh. Apa yang ajaib gitu kan? Nah ini karena akalnya tidak tidak difungsikan dia sebagaimana mestinya itu. Nah kemudian yang ketiga,
An-Naba'il Azim ini adalah diartikan yaitu mujizat Rasulullah SAW yang terbesar. Karena Muhammad SAW itu punya mujizat ya, Isra wal Miraj itu juga mujizat. Yang kedua setelah Al-Quran, bisa mengeluarkan air gitu ya melalui jari-jari tangan itu ya. Kemudian pohon kurma itu bisa bicara. Karena kalau beliau berjalan itu ada awan di atasnya gitu. Wah, luar biasa kan? Itu mujizat ya. Tapi ada mujizat yang sepanjang artinya sampai akhir zaman gitu ya. Itu dalam mujizat yang bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa dibuktikan gitu, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau mujizat menghidupkan, ya hanya sebatas waktu itu aja kan. Nabi Isa kan menghidupkan. Kalau membelah lautan, ya sampai kalau ada tongkat Nabi Musa bisa nggak kalau membelah lautan? Nggak bisa. Karena hanya Nabi kan gitu loh. Ya, kalau ada satu setongkat di sana ya, gitu kan. Jadi itu adalah mujizat yang sifatnya temporer, sementara. Tapi kalau Al-Quran ini sampai akhir zaman. Itu mujizat akhir zaman itu ya. Sampai sekarang pun tantangan masih berlaku. Kalau ada manusia yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran satu surat aja, ambil surat yang terpendek lah. Sampai sekarang tantangan ini tidak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran itu. Belum nanti kebenaran yang terbuktikan ya, dengan perkembangan sains dan teknologi. Dan Al-Quran membuktikan itu loh. Nah, mukjizat ini ya, dengan diturunkan Al-Quran ini yang menimbulkan perbincangan yang memanas ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara masyarakat itu. Jadi tiga hal inilah yang disebut sebagai An-Naba'il Azim gitu ya. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka itu di dalamnya gitu ya, mukhtalifun saling berselisih. Jadi tidak hanya bertanya-tanya tapi juga menimbulkan perselisihan, perpecahan. Kalau sekedar nanya-nanya gitu kan, belum tentu menimbulkan perdebatan gitu ya, atau perselisihan ya. Tetapi ini menimbulkan perselisihan itu loh. Makanya orang Quraisy ini kan karena mungkin secara hujah tidak mampu mengalahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka menuduh, mereka memfitnah kepada Muhammad SAW. Ya Muhammad dikatakan apa? Penyair, penyihir, pemecah belah, apalagi misalnya. Oh banyak lah gitu kan. Karena sudah tidak mampu kan, untuk melawan hujah yang di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang Quraisy itu ya punya konspirasi kan. Kalau ada orang dari luar Mekah itu, mereka diberitahukan, jangan sekali-kali engkau mendengarkan apa yang dibacakan, yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Kalau bisa telinganya ditutupi gitu loh. Karena apa yang disampaikan itu bagian daripada sihir gitu ya, yang bisa membahayakan, yang bisa menutupi akal dan mata hati itu. Sampai segitunya gitu loh. Karena kan bahasa Al-Quran kan bahasa yang luar biasa gitu loh. Dari aspek bahasanya itu kan luar biasa. Ya kita nggak berbicara, belum nanti kalau berbicara terkait dengan kebenaran tuh. Sampai-sampai ada siapa Abu Zal Al-Ghifari kalau tidak salah ya. Abu Zal Al-Ghifari itu dari negeri daerah Ghifar gitu ya. Itu juga gitu ya. Tutup telingamu itu kalau ada Muhammad SAW itu, dia bicara apapun jangan dengarkan gitu loh. Kalau perlu pergi darinya gitu. Nah seperti itu ya. Sampai seperti itu ya. Karena takut terperangkap dengan Al-Quran gitu. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini mengambil dari tiga pendapat ini
yang beliau yang ambil, yang beliau yang apa namanya dari tiga ini adalah yang terakhir, bahwa yang disebut sebagai An-Nabi Al-Azim adalah yaitu terkait dengan mukjizat Al-Quran. Karena sampai sekarang masih menghebohkan, masih diperdebatkan gitu ya, masih dicari ya kelemahan-kelemahan daripada Al-Quran. Jadi memang ada ya manusia-manusia ya dengan kecerdasannya, kejeniusannya gitu ya, dengan berbagai sudut pandang keilmuannya itu berusaha untuk mencari kelemahan Al-Quran itu. Sampai sekarang kan gitu kan, sampai sekarang. Tapi ya pada akhirnya mereka bertekuk lutut ya di hadapan Al-Quran. Ya banyak juga gitu kan, hanya mungkin membacakan surah Al-Ikhlas kemudian menjadi seorang muslimah. Ada juga ya seperti itu kan. Iren Handayani itu kan begitu juga ceritanya. Semakin dia mendalami itu ya di agama sebelumnya malah membingungkan. Begitu dia mendengarkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya itu berubah gitu loh. Kok sederhana banget itu loh. Kajian akidahnya itu ya, kajian tentang ketuhanannya itu Allah yang Maha Esa, sederhana tapi langsung kemudian menggugah akal, logis sederhana gitu loh, nggak perlu ribet begini begono gitu loh, tidak harus mempelajari filsafat, mempelajari kalam dan sebagainya gitu. Allah yang Maha Esa, sederhana banget. Kalau seandainya misalnya di alam semesta ini ya, langit, bumi, manusia, kehidupan, kalau ada dua Tuhan, apa yang terjadi itu? Pasti akan terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan, perebutan kekuasaan. Siapa yang berani menjadi Tuhan yang mengatur langit dan bumi itu? Masing-masing punya kehendak, masing-masing punya kekuasaan. Dan itu adalah argumentasi yang sederhana juga gitu loh. Dan itu yang kemudian Iren Handayani masuk Islam gitu. Ada yang juga karena ditantang bukan, misalnya zalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab itu kan yang di dalam tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi itu kan gitu loh. Nanti kemudian ditambahkan dengan ayat lain, misalnya kalau misalnya dalam Al-Quran ada yang kontradiksi, sesuatu yang bertentangan di dalam Al-Quran, maka akan terjadi kekacauan gitu loh. Jadi Al-Quran sudah menantang bahwa di dalam Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang bertentangan. Maka silakan Anda cari sesuatu yang bertentangan Al-Quran. Wah, ini sudah menantang di surah yang pertama kan gitu loh. Di dalam surah Al-Baqarah sudah ditantang dengan manusia itu. Tadi kemudian yang membuat seseorang itu masuk Islam itu ya. Jadi banyak hal itu ya, banyak hal yang menyebabkan ya, ketika mereka berusaha untuk berhadapan dengan Al-Quran, ya dengan segala kecerdasan yang dimilikinya, pada akhirnya mereka bertekuk lutut untuk beriman, mempercayai kepada Al-Quran. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nah kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Nah karena orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak percaya ya, bahkan mengingkari gitu ya apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengancam. Jadi kalau ada kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, diulang dua kali, itu dalam bentuk ancaman. Iya, sekali-kali tidak itu loh. Kelak mereka akan mengetahui, dan pasti mereka kelak akan mengetahui. Ini ancaman. Kalau engkau tidak percaya kepada hari kebangkitan setelah kematian, kau tidak percaya dengan Al-Quran yang di dalamnya ada kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau mengingkari adanya prinsip tauhid yang hanya yang menyerukan untuk mengesahkan Allah,
Maka ketahuilah gitu ya, kelak nanti di akhirat gitu ya, di kehidupan selanjutnya engkau akan mengetahui. Ini ancaman gitu ya, ancaman itu. Jadi Jadi di ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan tentang berita besar. Nah, berita besar ini yang menyebabkan kaum musyrikin ini bertanya-tanya, kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka itu. Sampai-sampai kemudian menuduhkan kepada Muhammad SAW sebagai pemecah belah di antara masyarakat Quraisy itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Sebenarnya ada banyak ayat ya yang menjelaskan tentang bukti-bukti ya, penjelasan tentang kematian, kebangkitan setelah kematian, kemudian perkara tauhid yang kemudian membatalkan seluruh keyakinan yang dipercaya kaum jahiliyah, kemudian tentang mukjizat Al-Quran itu. Ada banyak ayat sebenarnya itu ya, tetapi tidak saya bacakan ya. Nah, di ayat 6 ini dilanjutkan alam naj'alil arda mihada gitu ya. Ini berbicara tentang bukti nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terkait dengan ayat 1 sampai 5. Nah, di ayat 6 sampai 16 ini membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya tuh nikmat Allah itu? Ya, terkadang begini, makanya kalau kita ingin memahami ayat-ayat dalam Al-Quran itu harus memahami antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Berapa ayat gitu kan? Itu juga harus dipahami itu ya. Yang biasanya kalau ada namanya ayat mulai sabar gitu ya. Ayat-ayat yang berhubungan itu ya, antara satu dengan yang lainnya itu. Jadi jangan menggunakan satu ayat tapi tidak mencoba untuk memahami bagaimana ayat sebelumnya dan bagaimana dengan ayat sesudahnya. Baru nanti masuk kepada asbabun nuzulnya, bagaimana kaidah bahasa Arabnya, nahwu sarafnya, balaghahnya. Jadi banyak hal harus kita pelajari ya untuk menafsirkan Al-Quran. Nggak bisa gitu kan, hanya berdasarkan terjemah kemudian kita pahami Al-Quran, itu nggak bisa ya. Jadi ada banyak, bahkan ada 17 ya alat itu ya, ilmu yang harus kita pelajari untuk memahami Al-Quran ya, dengan kaidah tafsirnya gitu, ulumul Qur'annya dan seterusnya. Makanya yang saya sampaikan ini bukan saya menafsirkan sendiri, enggak, tapi saya mencoba mengambil tafsirannya dari para mufassirin. Nah, Yusuf Al-Qaradawi ini kan menggabungkan ya dari berbagai para mufassir gitu. Dari para mufassir. Kalau misalnya tafsir Ibnu Katsir itu yang disampaikan oleh Ustadz Abrar itu ya. Ada tafsir jalan dan sebagainya. Tapi kalau Yusuf Al-Qaradawi banyak diambil dari berbagai pandangan para mufassirin. Alam naj'alil arda mihada, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Nah, sebagai hamparan ini ya karena ini setiap hari kita lihat kan, setiap hari kita sudah terbiasa kan di atas bumi, dan bumi ini kan terhampar gitu loh. Nah, karena sudah terbiasa, kita saksikan ya setiap harinya itu, ya akhirnya apa? Kita anggap sebagai hal yang biasa. Ya kan sama dengan misalnya pancaran matahari, kemudian apalagi misalnya angin ya, kemudian udara sebagainya, ya dianggap ya biasa karena setiap hari kita rasakan secara gratis pula gitu kan. Bumi ya dihamparkan kan gitu ya. Coba kalau buminya itu dalam bentuk bola gitu ya. Memang kan bumi kan bulat kan, kalau kita lihat dari jauh itu kan, di luar angkasa gitu kan bulat itu ya. Tapi kita di atas bumi ini pun dihamparkan. Coba kalau misalnya seperti bola berputar gitu, kita akan terlempar gitu kan. Begitu kita lahir langsung terlempar gitu. Inilah kekuasaan Allah SWT, dan ini sebagai bukti loh. Nikmat Allah kepada manusia itu menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Sebagai hamparan. Dan kita nggak merasakan kan,
bumi ini kan berputar gitu loh, berputar gitu kan, kemudian mengelilingi matahari gitu loh. Kita nggak merasakan gitu loh. Dan ini adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada gitu ya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahada wa salaka lakum fiha subula. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan. Makanya kalau sebagai hamparan kan kita kan bisa berjalan, jalan ke pasar, jalan ke kebun ya, jalan ke sekolah dan sebagainya ya. Coba kalau berputar gitu kan, nggak perlu pakai sepeda motor kan, kita sudah terjungkal kemana-mana gitu ya, nggak sampai-sampai gitu ya. Makanya kita harus bersyukur gitu loh. Coba kita renungkan gitu loh. Makanya kalau kita misalnya menggunakan pendekatan sains itu ya, kok bisa gitu kan loh? Bumi yang bulat, yang berputar-putar gitu ya, mengelilingi matahari. Kan berputar pada porosnya gitu kan, kemudian mengelilingi matahari, beredar mengelilingi matahari. Tapi kok kita di atas bumi nggak merasakan putaran itu gitu loh. Kita hanya kok seperti hamparan biasa gitu kan gitu loh. Kita bisa jalan-jalan gitu kan gitu loh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina gitu ya. Dan Dia menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap gitu ya. Jadi memang hamparan ini ada tiga kata gitu ya. Yang pertama adalah mihada, kemudian adalah firosin, kemudian tiga adalah bisatin gitu ya. Maknanya harus sama, diartikan sebagai hamparan itu ya. Nah kalau seandainya bumi ini dijadikan sebagai hampar ya, sepersegi gitu ya. Ya nanti kita akan sampai ke ujungnya. Sampai ke ujungnya kemudian jatuh kan. Jatuhnya kemana? Ke langit gitu kan. Kan aneh juga kan kalau bumi ini flat gitu kan, datar gitu ya. Kita akan sampai ke ujungnya gitu kan, kemudian akan jatuh gitu. Nah ini sesuatu yang tidak satu pandangan yang tidak logis itu ya. Tidak ilmiah secara sains itu ya. Jadi bukti Allah memberikan kenikmatan kepada manusia, kepada makhluknya adalah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal ini dihamparkan ya. Wal jibala autada. Kemudian bukti yang kedua Allah memberikan kenikmatan kepada makhluknya adalah yaitu gunung-gunung ini sebagai pasak. Gunung-gunung ini sebagai pasak supaya apa? Terjadi keseimbangan. Ini sudah ada penelitian itu ya, sebagai keseimbangan itu ya. Ibaratnya kalau rumah itu kan ada tiang-tiang itu ya, supaya apa? Seimbang itu ya, berdiri kokoh itu ya, tidak miring ke kanan atau miring ke kiri itu ya, mau rubuh gitu ya. Tapi kalau jadi gunung ini diciptakan oleh Allah SWT itu sebagai pasak gitu ya. Nah, kalau paku itu kan kalau ada tenda, kita kalau membangun sebuah kemah itu kan ada pasak-pasaknya itu. Kalau ada satu pasak itu, nah ini juga akan kemah ini tidak akan bisa bertahan lama, apalagi nanti kalau kena angin. Makanya butuh pasak itu ya, supaya apa? Kemah ini tidak rubuh itu. Sama dengan bumi ini, dia butuh pasak. Nah pasaknya itu adalah gunung. Kok bisa? Nah nanti kita harus pelajari kan dari sudut pandang nanti sains. Nanti ilmuwan nanti yang menjelaskan. Ini sudah dijelaskan, sudah ditemukan. Oh ya ternyata benar gunung ini sebagai pasak, sehingga terjadi keseimbangan gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau mau mendalam ini silakan nanti cari bukunya tentang pembuktian Al-Quran dengan sains itu ya. Ada banyak bukunya itu ya. Jadi dengan Allah menciptakan gunung itu adalah sebagai tiang bagi bumi, yang dengannya Allah itu menguatkan, mengokohkan bumi agar tidak goncang gitu ya. Sehingga apa? Layak menjadi tempat penghidupan bagi manusia. Jadi kalau sepertinya sebenarnya kalau beda kalau dengan manusia kan. Kalau manusia kan kalau ada bisul itu kan. Itu kan menyakitkan gitu ya. Itu kan penyakit ya, beda lagi ya. Itu bukan untuk menyimbangkan gitu ya. Itu adalah penyakit. Jadi jangan disamakan ya. Kalau bumi ada gunung itu adalah sebagai pengimbang gitu ya. Untuk mengokohkan supaya tidak goncang gitu. Tapi kalau bisul itu sebagai penyakit itu ya. Nah ini yang ada perbedaan itu ya.
Jadi ini bukti yang kedua, Allah itu memberikan rahmat kepada makhluknya, termasuk kepada manusia, yang harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan kita sederhana, wah ada gunung aja gitu kan, Gunung Bromo, gunung ini, gunung itu kan, sebagai tempat wisata gitu ya. Seharusnya ya, kalau kita di tempat-tempat ya, di gunung atau apalah gitu ya, tidak hanya sebagai wisata, tapi harus tadabbur, namanya tadabbur alam. Ada tadabbur Al-Quran, kemudian kita kaitkan dengan alam gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah ayat 8, wa khalaqnakum aswaja, dan Allah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Jadi maksudnya pasang-pasangan itu adalah ada laki-laki, perempuan gitu kan. Ada hitam putih, ada pendek, tinggi, ada gemuk, kurus itu. Nah, seperti itulah itu berpasang-pasangan ya. Ya di sini kan ada yang gemuk, ada yang kurus kan, ada yang tinggi, ada pendek, ada laki-laki dan perempuan. Itu mungkin kalau di sebuah daerah itu laki-laki semua tidak ada gitu kan. Nggak ada satu tempat perempuan semua tidak ada. Pasti Allah itu sudah mendesain itu kan, ada laki dan perempuan supaya apa? Terjadi perkembangbiakan untuk kelanjutan generasi. Kok hanya laki-laki nggak hidup kan? Makanya kenapa itu ya, homoseks itu kan sangat dikecamkan di dalam Al-Quran ya, dalam Sunnah itu ya. Termasuk sanksinya juga sangat keras itu, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang didesain oleh Allah ya, punya tujuan, punya desain yang luar biasa gitu loh. Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan kecerdasan yang luar biasa gitu loh. Desainnya sangat intelijen gitu ya, intelijen gitu loh. Jadi berpasang-pasangan gitu ya. Ada positif, ada negatif gitu loh. Termasuk juga ada di tumbuh-tumbuhan, binatang dan seterusnya itu juga berpasang-pasangan gitu ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dari apa yang di atas bumi ini, di bawah bumi ini semuanya berpasang-pasangan. Sehingga sampai sekarang ini cacing ya tidak ada yang punah. Hewan sampai sekarang tidak ada yang punah. Karena apa? Ada laki-laki dan ada perempuan kan. Ada betina, ada jantan gitu. Manusia juga sama, tumbuh-tumbuhan juga sama gitu ya. Ada yang betina, ada yang jantan, tapi kita nggak tahu kan. Nanti tanyakan pada ahli ilmuwan gitu kan. Saya ngerti ini seperti itu ya. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Tetapi yang kemudian yang sangat terlihat secara mencolok itu adalah segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa melihat, ada laki, ada perempuan gitu kan. Kita melihat ada hitam putih, ada yang baik, ada yang buruk. Ya biasa gitu loh. Biasa. Seharusnya gitu kan, kalau kita renungkannya dengan secara mendalam gitu ya. Terserah mungkin dalam sudut pandang sains dengan perenungan sebagai seorang ahli filsafat, terserah ahli kalam dan seterusnya itu nanti kemudian melahirkan, mengantarkan seseorang menjadi mampu memahasbesarkan dan memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benar kan dalam surat Al-Alaq itu kan kita diperintahkan untuk membaca, Iqra gitu kan, untuk membaca, mencermati, melihat, menyaksikan, memperhatikan, menggunakan akal untuk membaca gitu loh. Apa yang diciptakan Allah? Yang pertama yaitu manusia yang diciptakan dari alaqah. Alaqah itu kan sesuatu yang menempel gitu kan, sesuatu yang menempel di dalam rahim. Atau kalau dalam konteks sosial dia, manusia itu adalah satu makhluk yang punya sifat ketergantungan antara satu dengan lain, nggak bisa hidup sendiri. Kita saling bergantung. Bahkan sebelum kita lahir aja, kita masih dalam rahim, kita bergantung kepada rahim ibu gitu, melalui tali plasenta itu. Iqra dulu kan gitu loh, Iqra. Makanya menjadi manhaj kan hidayatullah di surah Al-Alaq gitu kan, sehingga melahirkan pada akhirnya ya, endingnya itu kalau kita pelajari itu adalah ini yang kemudian kita memiliki kesaksiannya atau syahadat yang kuat. Dimulai proses kesaksian akal, kesaksian panca indera, kesaksian mata batin, sampai kepada kesaksian terhadap Quran dan As-Sunnah itu. Jadi kabar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa?
keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Sehingga ketika kita ingin membesarkan Allah, memahabesarkan Allah, memahasucikan Allah, itu spontanitas. Nah, itu seperti itu ya. Ini bukti Allah memberikan rahmat kepada manusia. Cukup sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.